Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Sosial Dias dengan NPM 2217105173 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Pusdian Otomata atau PDA. Pertama di sini Pusdian Otomata itu adalah sebuah cara kita untuk mengimplementasikan sebuah konteks pre-grammar dengan cara yang similar atau yang familiar dengan kita mendesain si finite automata untuk si regular grammar. Perbedaannya di sini terdapat tiga, yaitu yang pertama di sini pushdown automata itu dia lebih powerful daripada si FSM. Lalu yang kedua itu pada finish machine dia memiliki memori yang terbatas, tetapi di PDA ini dia memiliki memori yang lebih banyak. Lalu ini PDA itu dia adalah sebuah finish machine dengan tambahan sebuah stack. Stack ini adalah sebagaimana kita menyusun sebuah elemen di atas satu sama lain. Jadi stack ini konsepnya seperti sebuah tumpukan, seperti tumpukan buku ataupun tumpukan baju atau tumpukan piring. Jadi sebuah stack ini adalah konsepnya merupakan sebuah tumpukan. Stack ini memiliki dua operasi basic. Yang pertama ada push dan kedua ada pop. Yang pertama ini push ini dia kita memasukkan elemen ke dalam stack yang elemen yang paling atas. Jadi kita memasukkan elemen baru ke urutan atau tingkatan yang paling atas di dalam stack. Sedangkan kalau pop ini kita mengambil atau menghapus elemen teratas dari sebuah stack. Sebagai contoh, misalkan ini sebuah stack, lalu di sini ada A, ada B, lalu di sini ada C. Kalau push itu dia kita memasukkan elemen baru ke dalam stack. Jadi kan yang awalnya di sini A, terus ada B, lalu ada C. Lalu kita ingin memasukkan elemen baru sebagai contoh kita memasukkan elemen B ke dalam stack. Jadi memasukkannya kita memasukkan ke elemen yang paling atas dari stack tersebut sehingga kita memasukkan elemen D-nya di sini. Lalu kalau misalkan pop itu kita mengambil atau menghapus elemen teratas dari sebuah stack. Jadi kita misalnya kita ingin pop, maka ini kita hapus elemen paling teratasnya, lalu kita pop lagi, kita hapus lagi ini, lalu kita pop lagi, lalu elemen teratasnya ada B, B-nya yang kita hapus. Konsep dasarnya seperti itu dari sebuah stack. Pusdian Automata ini memiliki tiga komponen. Yang pertama input tab, kedua ada finite control unit, dan yang ketiga ada stack dengan size yang tidak terbatas. Di sini input tab atau input yang akan kita masukkan, lalu di sini finite control unit, lalu ini stacknya, dan ini akan menghasilkan string yang menentukan string yang diterima atau ditolak. Lalu Pusdian Automata ini secara formal didefinisikan dengan 7 tuple, di mana ada key, sigma, kapital gamma, delta, Q0, Z0, F. Pada beberapa referensi lain, Q0 ini dapat kita tulis sebagai S, dan Z0 ini dapat ditulis sebagai Z. Q ini dia adalah sebuah finite set of set atau kumpulan sebuah set sama seperti pada FSM sebelumnya. Lalu sigma ini dia adalah finite set atau himpunan dari input simbol. Lalu kapital gamma ini dia sebuah himpunan dari stack alfabet. Lalu delta ini dia adalah fungsi transisinya. Lalu Q0 dia adalah start setnya atau S ini merupakan start set. Lalu Z0 ini adalah start
dari stack simbol, dan F ini merupakan himpunan dari final state atau accepting state. Lalu untuk fungsi transisinya kita dapat membuatnya seperti ini menggunakan 3 argumen. Yang pertama ada key, ada A, dan X, yang dimana key ini merupakan sebuah step yang berada di dalam key. Lalu A ini merupakan input simbol ataupun merupakan epsilon. Lalu X besar ini merupakan stack simbol yang merupakan member dari kapital gamma. Lalu untuk output dari si label transisi ini atau si deltanya ini, dia merupakan pasangan dari P dan gamma, yang dimana P ini merupakan MOSFET dan gamma ini merupakan string dari stack simbol yang menggantikan X yang berada di urutan paling atas di stack. Sebagai contoh, misalkan gamanya itu merupakan sama dengan gamanya ini merupakan epsilon, maka stacknya itu di pop atau menghapus elemen yang paling atas. Jika misalkan gamanya ini merupakan X, maka stacknya itu tidak berubah. Jika misalkan Y ini merupakan sama dengan YZ, maka X ini replace by Z atau digantikan dengan Z, dan Y push atau memasukkan elemen Y ke dalam stack yang paling atas. Lalu ada graphical notation-nya. Untuk jenis skala pertama itu seperti ini kan, dimana A dan B itu merupakan step, dan ini merupakan table ini merupakan transisinya, dan ini merupakan inputannya. Lalu untuk push dan automata dia seperti ini, dimana ini merupakan step dan ini merupakan transisinya. Lalu A ini merupakan input simbol, dia bisa berupa epsilon. Lalu ini B-nya ini seperti ini, dia merupakan simbol yang simbol elemen paling atas dari sebuah stack. Simbol B ini dia akan dipopkan atau dihapuskan. Dia dapat berupa juga epsilon, yang berarti stacknya ini tidak dibaca ataupun dipop. Lalu yang terakhir ada C-nya. C-nya ini merupakan simbol yang akan dipush ke dalam stack. C ini juga dapat berupa epsilon, yang berarti tidak ada elemen yang akan dimasukkan ke dalam stack. Sebagai contoh, di sini kita punya soal membuat PDA yang menerima language yaitu 0n 1n, yang dimana jumlah 0 dan jumlah satunya itu sama, dengan n-nya lebih besar sama dengan 0. Di sini kita memiliki 4 step, yaitu Q1, Q2, Q3, dan Q4. Lalu untuk Q1 yang pertama, ini merupakan kita tidak epsilon, lalu ininya B ini itu epsilon, dan dia akan mau memasukkan si Z0. Z0 ini dia kita anggap sebagai si Z0 ini kita definisikan dia sebagai elemen yang berada di paling bawah dalam sebuah stack, atau Z ini kita definisikan sebagai elemen yang berada di paling bawah dalam sebuah stack. Jadi di sini misalkan ada sebuah stack, si Z0 ini kita akan definisikan dia sebagai elemen yang paling terbawah di dalam sebuah stack. Fungsinya sebagai apa? Dia untuk memberitahu bahwa jika Z0 ini sudah keluar, maka kita mengetahui bahwa stacknya itu sudah 0 atau sudah kosong. Lalu kita ke step kedua, dia akan menerima input 0, lalu dia tidak akan mengepopkan apapun, dan dia akan nge-push 0 ini ke dalam si stacknya. Lalu ini kita lanjut ke ketiga, dia menerima inputan 1, lalu dia akan ngepop si 0,
lalu dia tidak akan menginputkan apapun ke dalam stack. Lalu kita ke ketiga, dia input 1, dia akan ngepop si 0 dan tidak akan memasukkan apapun ke dalam stack. Lalu ini kita tidak menerima input apapun dan kita akan mengepopkan si Z0 ini dan kita tidak akan memasukkan apapun ke dalam si stacknya. Sebagai contoh, kita di sini kan language yang diterima adalah sebagai contoh di sini kita menggunakan 0, 0, 1, 1. Kita buat stacknya di sini. Oke. Pertama di sini kita menerima inputan epsilon dan kita akan memasukkan si Z0 ini ke dalam stack. Z0. Oke. Lanjut. Lalu kita akan memasukkan, pertama ini kan 0, maka kita akan menerima inputan 0. Ketika kita menginputkan 0, si stack ini tidak akan mengepopkan apapun dari dalam stack ini, sehingga kita tidak akan menghapus elemen apapun dari dalam stack ini. Lalu dia akan mengepush 0 ini ke dalam stack, sehingga kita masukkan 0 ke dalam sini. Lalu kita akan 0 lagi, maka kita masukkan si 0 lagi ke dalam stack. Lalu kita akan menerima input 1. Ketika kita menerima input 1, maka kita akan mengecek apakah elemen yang teratas dari dalam stack tersebut merupakan 0. Jika iya, maka kita akan menghapus si 0 itu dari dalam stack. Oke, kita hapus. Lalu kita lanjut ke string selanjutnya. Satu ini. Kita ke satu ini. Dia sama. Kita cek apakah elemen yang paling teratas dalam stack itu merupakan 0. Jika iya, maka kita akan hapus seperti ini. Bisa. Lalu stringnya sudah habis kan, maka dia akan menerima inputan epsilon. Ketika dia menerima inputan epsilon, kita akan mengecek apakah elemen teratas dari si Z0 ini merupakan elemen teratas dari stack tersebut merupakan Z0. Jika iya, maka kita akan menghapuskan dan string tersebut akan berpindah ke final state. Karena elemen teratas dari si stack ini merupakan Z0, maka ini kita hapus. Dan dia akan berpindah ke dalam si 4 ataupun merupakan final state, sehingga string ini dapat diterima. Sebagai contoh lagi, kita menggunakan 0, 0, 1 sebagai contoh. Oke, kita ke stack ini. Pertama ini kita akan menggunakan si Z0 ya. Lalu ini kan kita 0 kan. Ketika 0, kita akan memasukkan si 0 ke dalam stack. Lalu kita 0 ini, kita akan memasukkan 0 lagi ke dalam stack ini. Lalu kita 1. Ketika 1 ini kan kita akan mengepopkan 0 dari dalam stack. Maka ini kita hapuskan. Lalu si string ini sudah habis ataupun sudah tidak memiliki inputan lagi, maka dia akan menerima inputan epsilon. Untuk inputan epsilon ini dia akan mengecek apakah output paling atas dari sebuah dari si Z ini sudah terhapus ya. Apakah elemen paling atas dari si stack ini merupakan Z0? Namun kita cek elemen teratas dari stack ini merupakan 0, sehingga kondisi ini tidak terpenuhi. Lalu maka tidak ada transisi lain, sehingga dia akan terhenti di situ, sehingga string ini tidak dapat diterima. Lalu pada PDA ini terdapat dua cara untuk sebuah string dapat diterima. Yang pertama itu dengan kita menuju ke final state-nya,
ataupun dengan uh, kita melihat bahwa si stoknya itu stok tersebut kosong atau tidak. Ketika stoknya sudah mencapai kosong, maka string tersebut dapat diterima, ataupun juga apakah transisi tersebut menyertai final state, maka stok tersebut dapat diterima. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.